Halo sahabat Tonder, ketemu lagi dengan saya Sepasikin. Sore ini kita memberikan tutorial bagaimana cara membuat risol ragut ya. Risol ragut ini sama seperti risol biasa tapi beda di isi. Ini itu disebut ragut ya. Ini bisa jadi bahan untuk usaha, untuk nambah pendapatan dapur, bantu siswa ya. Oke. Di sini untuk membuat risol ragut saya ikutan dulu untuk isinya ya. Isinya kita butuh wortel ya, sudah kita parut halus seperti ini karena sudah bersih loh ya. Kita parut, kemudian ini saya menggunakan agak banyak karena kebetulan ada pesanan agak banyak hari ini. Di sini saya menggunakan 4 kilo wortel, kemudian ini 1 kilo ayam yang sudah direbus, kemudian kita suwir-suwir, 10 butir telur ya. Kemudian di sini ada garam, penyedap rasa bila suka, kalau nggak suka nggak apa, nggak bisa di skip. Di sini ada kaldu bubuk rasa sapi, ada merica, kemudian di sini juga ada pala ya. Ini bubuk pala yang sudah kita parut halus ya. Kemudian ada keju ya, kita parut. Kemudian di sini ada terigu, ini nanti fungsinya untuk mengentalkan adonannya. Kemudian ini ada susu kental manis ya, dan ada seledri ya. Di sini saya menggunakan serapat seledri yang sudah saya parut potong halus-halus. Kemudian ada 4 gayung air. Oke, bagaimana cara membuatnya? Yuk ikutin saya terus ya. Kita siapin minyak ya. Ada yang lupa, jadi kita gunakan bawang putih yang sudah kita blender halus ya, jadi untuk menimbulkan aroma wangi ya. Oke sahabat kuliner, saat ini minyaknya sudah kita persiapkan, menunggu panas. Kalau dia sudah panas nanti baru kita masukin bawang putihnya ya. Ini sudah mulai panas, sekarang kita masukin bawang putih yang sudah kita blender halus ya. Ini saya ajarkan dulu cara membuat isinya dulu ya, nanti baru kita bikin kulit ya. Tumis sampai aroma wanginya naik ya. Terus aroma wanginya sudah mulai naik, berarti aroma anggur bawangnya sudah hilang. Yang naik sekarang aroma bawang putih gorengnya sudah wangi ya. Kemudian kita masukin daun seledrinya dulu ya, masukin semua. Kemudian kita masukin wortelnya ya. Lalu kita masukin air. Lebih kurang saya menggunakan 3 gayung air ya. Kayaknya kurang deh, saya harus tambahkan 1 gayung lagi ya. Oke, tambahkan lagi airnya ya. Lagi
nanti resepnya ada di deskripsi ya, kalau takut nanti saya tempelkan. Ini saya ajarkan tutorial cara membuatnya dulu. Oke, kemudian kita masukin ayam. Kita nggak perlu tunggu mendidih ya. Jadi langsung kita masukin ayam. Oke, ada kulit ayamnya. Oke, masukin ayamnya, aduk rata. Ya. Kalau sudah ini udah mulai campur rata antara ayam sama wortelnya. Ya, kan kelihatan ya, campur kucingnya kita melompat ya. Kemudian kita masukin bumbu halus ya, ini semua. Kita masukin susu kental manis. Jadi rasanya asin manis gurih gitu ya. Inilah khasnya ragù. Ini aja sayang, kan dibeli limpah ya. Kan. Oke, terus sampai habis ya. Ya. Oke, sampai rata. Semuanya berwarna putih. Kemudian kita masukin telur. Nah, telur ini makanya saya bilang kita nggak perlu mendidih. Tapi kalau dia mendidih nanti telurnya langsung gumpal. Ini dalam keadaan airnya masih belum panas ya. Masukin telurnya. Ya. Oke. Telur kita aduk semua sampai kuningnya hancur. Jadi kalau kuningnya nggak hancur, dia jadi kuningnya kayak kuning telur rebus ya. Jadi kita aduk semua sampai kuningnya hancur. Sahabat, kemudian kita masukin keju ya, 1 batang keju kita parut. Terus sampai habis. Tarik. Nah. Oke. Oke, belus.
tambahkan sedikit gula, kurang asin. Nah sahabat, kita tunggu sampai mendidih ya. Nanti kalau sudah mendidih baru kita masukin terigunya ya. Oke sahabat, ini sudah mulai mendidih ya. Yuk kita masukin terigunya. Ya. Lalu sampai kental. Kurang kental sahabat. Tambah lagi terigunya. Sudah mulai mengental ya. Terus kita aduk terus. Oke, kita cukup kental. Ini masih posisinya masih panas ya, dia masih encer, tapi nanti begitu dia dingin sahabat, dia akan menempel ya. Oke, sekarang kita mulai akan menyiapkan, sambil menunggu ini dingin kita akan menyiapkan dengan kulitnya ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjutkan dengan membuat kulit risolnya ya. Untuk resepnya nanti saya serahkan di konten ya. Yang kita butuhkan itu adalah terigu protein sedang, kemudian ada tepung tapioka ya, kemudian telur ya, dan susu UHT serta air. Nanti juga ada garam sama penyedap rasa ya, kalau suka, kalau nggak boleh di skip ya. Oke, sekarang kita mulai. Kita masukin terigunya dulu, karena di sini saya gunakan agak banyak karena pesanan kebetulan banyak. Nanti resep sederhananya yang sudah kita sederhanakan akan saya sertakan di konten ya. Ini saya gunakan 5 kilo tepung terigu protein sedang. Nah, untuk 5 kilo protein sedang ini ya, saya campurkan, tambahkan dengan sedikit setengah kilo tepung tapioka. Jadi supaya dia elastis, nggak gampang pecah nanti waktu kita gulung ya. Kita aduk dulu supaya nggak menggumpal, menggunakan balon whisk ya. Kemudian kita masukin susunya.
kemudian kita masukin air dulu. Masukin airnya. Oke, kita lihat dulu tempatnya berapa. Nanti saya ukuran air, kebutuhan terigu segala macam akan saya sertakan di konten ya. Aduk menggunakan balon whisk. Sampai rata. Airnya jangan disemuain dulu ya, kemudian tebal. Kalau dia masih ada yang berintelan, kita hancurkan menggunakan balon whisk. Nanti kita saring sedikit bagian atasnya. Biasanya kalau menggunakan balon whisk ini yang menggumpal akan mengambang ke atas, jadi kita saring. Satu persatu, kulitnya kita campur rata, saya campur semua kulit putihnya. Ya, jangan khawatir sahabat, nanti ukurannya untuk 1 kilo berapa telur, berapa ayamnya, berapa susunya saya letakkan di deskripsi ya. Itu sudah kuat sampai telurnya campur rata. Jadi kalau menggunakan balon whisk, menggumpal hampir tidak ada, dan nanti kita angkat dengan saringan ya. Oke, kemudian kita tinggal masukin garam. Ya, kemudian kita masukin penyedap rasanya ya. Kalau sahabat nggak suka pakai penyedap rasa, nggak apa-apa, boleh diganti dengan kaldu jamur atau apa ya. Kalau saya mau pakai penyedap rasa biar ini. Sebenarnya sih MSG nggak perlu ditakutkan, karena orang bilang bikin botak, itu nggak ada. Jadi sahabat boleh cari di jurnal bahwa bahaya bahwa MSG itu bikin botak segala macam, nggak ada literaturnya itu ya. Oke, ini sudah mulai kental, jadi kita tinggal
saring ya. Oke sahabat, kita akan mulai nyaring ya kalau ada permukaan yang bergeringgel. Nah kan ini saring. Nggak usah pindahin tempatnya karena ini hanya di bagian atasnya saja. Kalau kita mengaduknya menggunakan balon bis, bagian-bagian yang bergeringgel ini hanya akan mengambang gitu ternyata. Nggak usah khawatir, bagian bawahnya nggak lagi bergeringgel ya. Yang bagian bergeringgilnya sudah habis. Sekarang kita mulai akan melenggang ya. Jadi proses melenggangnya ini terus ya. Oke. Ya, sahabat, di sini kita menggunakan teflon yang bagian ke 20 cm ya. Kita menggunakan 3 teflon. Kita panaskan dulu. Dengan mentega ya, mentega, kemudian kita ambil bibit adonan, tuangkan di sini ya. Ini sebentar lagi matang. Kalau permukaannya sudah kelihatan bening, kalau masih ada yang putih ini berarti belum matang ya. Oke, ini sudah mulai matang. Nah, ya, oh, lagi hanya sampai habis ya. Jadi urutannya seperti itu ya. Yang ini juga udah mulai matang. Oke. Jadi di sini dengan 2 tungku kita bisa menggunakan 3 teflon. Ya, cukup. Oke. Jadi kita ikutin semua supaya. Maju dulu. Oke sahabat, sekarang kita mulai isi ya. Mulai diisi, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu besar karena nanti akan kita panen 2 kali ya. Ya, tuh ya. Ini jelas ya.
Oke, situ ya. Sedikit saja isinya. Taruh di bagian ujung, lipat kiri kanan, dan tergulung seperti menggulung kasur ya. Oke, jadi kita tinggal panir. Oke sahabat, sekarang kita akan mulai proses pemaniran ya. Ini 2 kali. Di sini saya tidak menggunakan kuning telur atau putih telur, tapi menggunakan sisa adonan ya, adonan biok dicelup. Nah ya, celup seperti ini, tipis ya. Terus celup lagi. Nah, jadi pakai 2 tangan ya, karena supaya nanti kalau pakai 1 tangan lengket. Nah, jadi khusus untuk mencelup, yang satunya lagi khusus untuk memanir. Atau kalau enggak bisa dilakukan oleh 2 orang ya, supaya enggak lengket di tangan. Kalau enggak nanti panirnya lengket di tangan. Kenapa saya tidak menggunakan putih telur di sini? Karena kalau menggunakan putih telur sering lepas panirnya ya. Di sini kita makanya saya bilang kecil-kecil, nggak usah terlalu besar karena kita 2 kali panir, jadi hasilnya besar nanti ya. Oke. Ya, ini sudah. Sekarang kita susun ke dalam box ya. Ya, 1 box ini bisa muat 5 biji ya. Sorry sahabat, sekali lagi, baru 1 kali panir ya. Nih dipanir sekali lagi. Belum udah kakek-kakek, jadi banyak lupanya. Ya, langsung dipanir, susun di dalam boxnya ya. Ini ya dipanir 2 kali. Jadi kalau menggunakan adonan tepung kulit, dia akan lebih nempelnya lebih bagus, nggak lepas waktu digoreng nanti. Kalau pakai putih telur dia suka lepas. Oke, tuh kan kelihatannya jadi gede, tadi kan kecil, jadi kelihatannya gede. Di sini saya menggunakan breadcrumb ya, panir kasar, bukan panir yang halus. Saya nggak suka menggunakan panir yang halus karena suka rontok, kadang minyaknya jadi kotor. Oke. Khawatir ya sahabat, karena tangan saya udah dicuci pakai sabun, udah disterilkan pakai disinfektan, jadi nggak usah takut ini kok nggak pakai sarung tangan gitu ya. Oke, sekarang ini udah bisa kita box ya, kita tutup. Nah, ini biasanya kita bukukan, ini bisa bertahan dalam waktu 3-4 bulan. Jadi ini cocok sekali untuk teman-teman sahabat kuliner yang pengen buka usaha frozen food ya. Jadi dijual per kemasan, 1 kemasan itu isinya 5 atau terserah berapa sahabat kuliner ya. Kalau saya ini ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan necis ya, karena necis itu berbahaya, takutnya suka nyelip masuk nanti kemakan sama orang. Di sini kita menggunakan karet ya untuk pengikat boxnya. Oke, nah saya rasa itu dulu sahabat ya, tutorial membuat risol agut kita sore ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.